Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah doa malam kita. Untuk itu kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau hadir di tengah kami, itulah kerinduan kami. Kami mau memuji menyembah-Mu bahkan di dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami dalam doa ibadah ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah segalanya. Dan kami mau datang menyembah-Mu di sini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku datang menyembah di sini. Kita naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapa beriakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut saat Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Bapakku datang. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Disembah, dipuji, kasih yang sempurna. Tidak ada yang sama seperti Engkau beri. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kasih yang sempurna itu. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku
Ku datang Tuhan, temukan kasih dengan hati tulus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu, hanya rasa
ada seorang yang begitu setia beserta kepada kami kecuali firman-Mu. Sebab itu sebelum kami mendengar firman-Mu, kami mau kembali menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayap pertolonganmu, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya.
Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sepanjang minggu ini yang telah kami lewati ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami semua. Engkau memberkati kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom. Selamat beribadah, selamat mengikuti doa malam. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saatnya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara sekalian, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul, saya beri tema, menuai berkat di saat krisis. Kejadian 26, ayat 12 dan 13, dan ayat 25. Kejadian 26, ayat 12 sampai 13 dan ayat 25. Saya baca buat saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Saudara, dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang ditandai dengan banyak krisis. Apalagi saat-saat ini dunia dikejutkan dengan sebuah wabah pandemi, yaitu wabah corona atau COVID-19 yang menghancurkan setiap aspek kehidupan manusia, yang menyebabkan krisis-krisis di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, pada malam hari ini khususnya, saya mau berbicara mengenai krisis ekonomi yang melanda bukan saja Indonesia, tapi dunia akibat wabah ini, saudara-saudara. Nah, saudara, tetapi sebetulnya sebagai orang-orang beriman, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan berjanji Dia akan menjadi Jehovah Jireh, ya, bagi orang yang percaya kepadanya. Dialah Allah yang menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Ingatkah saudara, ketika 3,5 tahun kelaparan dan kekeringan melanda bangsa Israel pada saat itu, Allah memelihara hambanya, yaitu Nabi Elia di tepi sungai Kerit. Dan pagi serta petang burung gagak datang membawa roti, membawa daging, sehingga hamba Tuhan ini tidak pernah mati kelaparan karena pemeliharaan Allah. Nah, di dalam kisah yang kita baca ini, kita melihat seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak, saudara. Kalau kita lihat ayat yang pertama dari Kejadian 26, di situ dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Saudara, pada zaman Abraham ada kelaparan. Zaman Ishak pun ada kelaparan, saudara-saudara. Jadi krisis ekonomi itu bisa terjadi kapan saja. Pada setiap zaman di mana kita sebagai umat manusia berada. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti siapkan setiap jalan keluar buat kita orang-orang yang beriman kepadanya. Amin. Nah, yang menarik di sini saudara-saudara, walaupun Ishak berada pada masa krisis, pada masa kelaparan,
ternyata dia justru diberkati Tuhan secara luar biasa. Sehingga ayat 12 dan 13 tadi dikatakan, Kejadian 26 ayat 12 dan 13 tadi dikatakan bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu, ya, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, di tengah krisis sekalipun Tuhan dapat melakukan pembedaan. Ya. Tadi ada berkat 100 kali lipat ganda, sehingga Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, tetapi apa rahasianya? Apa yang merupakan rahasia sehingga Ishak berani menabur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis, dia mendapatkan 100 kali lipat. Dan orang itu dikatakan ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ini yang akan kita lihat pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mungkin saudara-saudara pada saat ini sedang mengalami krisis keuangan, usahamu sedang bangkrut, pekerjaanmu mungkin sebentar lagi engkau akan dirumahkan, ya, tokomu mungkin saat ini sudah mulai sepi saudara-saudara. Perhatikan prinsip Alkitab ini. Bagaimana Allah bisa memberkati Ishak di masa-masa kekeringan, di masa-masa krisis. Saya mau katakan saudara-saudara, ini semua ditentukan oleh prioritas. Katakan prioritas. Ketika Ishak menentukan prioritas yang tepat, maka Allah memberkati dia dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, malam ini saudara-saudara, ya, prioritas hidup tadi diwujudkan pada ayat 25. Ya, ada 3 hal di situ dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 25. Yang pertama, ya, hal yang pertama, prioritas yang pertama adalah Ishak mendirikan mezbah. Ya, lalu prioritas kedua di situ dikatakan ia memasang kemahnya. Yang kedua, ia memasang kemahnya. Dan yang ketiga, prioritas Ishak yang ketiga, dia menggali sumur di situ, saudara-saudara. Yang pertama, apa yang dilakukan Ishak ketika dia sampai pada satu tempat atau tujuan? Saudara, yang dia lakukan pertama-tama bukan mendirikan kemah supaya dia dan si istri keluarganya terhindar dari panasnya terik matahari di padang gurun itu. Ya. Yang dia lakukan pertama kali, yang selalu dia dirikan ketika dia sampai suatu tempat sebagai seorang pengembara, sebagai seorang nomaden, adalah dia selalu dirikan mezbah bagi Tuhan. Itu prioritas utama yang dilakukan Ishak, saudara sekalian. Mezbah itu berbicara mengenai tumpukan batu, ya, yang di atasnya ditaruh korban, dibakar, yang bau-baunya menyukakan hati Tuhan. Dan semua anggota keluarganya datang ke sana untuk berdoa, untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, mezbah itu berbicara mengenai sikap hati menghargai Allah melalui doa, ibadah, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ishak mendirikan mezbah dan menyerukan nama Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saudara ingin mengalami berkat yang berkelimpahan, bukan saja secara jasmani maupun secara rohani, yang terpenting adalah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Prioritas utama, Tuhanlah yang harus kita nomor satukan. Nah, saudara, Allah itu juga adalah sumber berkat. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara. Saudara, tapi kalau Tuhan sudah memberkati, kita lagi tidur pun berkat akan datang mengejar kita. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tidak usah ngejar berkat, saudara-saudara. Berkat yang akan mengejar kita. Amin. Karena Tuhan akan memerintahkan berkat turun atas kita kalau kita benar-benar percaya kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Tapi sebaliknya, kalau kita menomorsekiankan Tuhan, kita menomorduakan Tuhan, bukan berkat yang mengejar kita, saudara-saudara. Hutang yang mengejar kita, saudara-saudara. Dan hutang yang tidak akan pernah terselesaikan. Karena itu, utamakanlah Tuhan, karena dia adalah sumber berkat. Kalau Tuhan sudah tutup pintu berkat, tidak ada seorang pun yang sanggup membukanya. Dan sebaliknya, kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat bagimu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Amin. Saudara-saudara, mungkin ada orang yang berusaha menggoyang karirmu. Mungkin ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan bisnismu. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak ada yang satu pun yang sanggup menutupnya. Amin. Karena itu kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, mari kita tingkatkan ibadah kita. Jangan karena kesibukan kerja kita lupa. Ya, kita lupa beribadah kepada Tuhan. Kita meninggalkan jam-jam doa kita. Tetapi mari kita sungguh-sungguh takut akan Allah dan taat kepada setiap perintahnya. Saudara, saya juga percaya, saya juga yakin bahwa relasi juga selalu mendahului fasilitas. Amin. Kalau kita kenal dekat, punya relasi sama seseorang, saya percaya ketika kita berkekurangan, ketika kita dalam masalah, dia bisa bantu kita, saudara-saudara. Kalau kita punya relasi. Tapi kalau kita tidak punya relasi, boro-boro saudara-saudara, kita gak mungkin dibantu. Kenapa? Karena gak kenal. Ya tak? Relasi itu selalu mendahului fasilitas. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Allah adalah sumber berkat, ya, maka jadilah relasi dengan dia. Katakan amin. Tuhan akan buka jalan secara nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara saya sudah banyak mendengarkan kesaksian, testimoni. Bapak Ciputra misalnya, saudara-saudara. Insinyur Ciputra pasti saudara tahu. Dia salah satu raja properti di Indonesia ini. Dia pernah kaya 7 turunan gak habis-habis. Saudara-saudara. Sampai akhirnya dia bangkrut, punya hutang 7 turunan tidak lunas-lunas. Sampai akhirnya dia berkata, dia pernah bersaksi bahwa akhirnya dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai menjalin relasi dengan Tuhan. Dan atas anugerah Tuhan, hutangnya dilunaskan, hidupnya dipulihkan. Relasi selalu mendahului fasilitas. Sekali lagi saudara, maka jalinlah relasi dengan dia. Sebab dia Allah yang selalu menolong kita. Amin. Jangan hanya mencari cara penyelesaian masalahmu. Tapi carilah sumbernya, carilah Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan pertolongannya secara ajaib. Amin. Secara yang tidak terduga-duga saudara. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa. Membangun mezbah bagi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ini doa saya saudara-saudara. Biar saudara ketika engkau mengutamakan Tuhan, minta masalah ekonomi yang engkau hadapi, minta Allah, utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang kedua, kenapa Ishak bisa diberkati secara luar biasa pada masa krisis atau pada masa kekeringan? Karena tadi yang pertama dikatakan dia mendirikan mezbah atau mengutamakan Tuhan. Yang kedua tadi dikatakan ia memasang kemahnya di situ. Hal kedua yang dikerjakannya adalah ia memasang kemah, saudara.
Kemah adalah rumah atau tempat berlindung bagi keluarga dan bagi dia dan seisi keluarganya, saudara-saudara. Saya percaya kemah bicara tentang hubungan keluarga yang harus kita bangun secara harmonis, ya. Untuk mengalami berkat Tuhan, tidak bisa tidak kita harus hidup rukun, saudara. Katakan rukun. Ya. Terutama di dalam keluarga kita. Sebab apa? Sebab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini cukup terkenal ayat ini karena dibuatkan lagu, saudara, ya. Apabila saudara-saudara nih, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah indahnya kalau hidup rukun. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Ya. Saudara, ada satu ayat yang indah dalam 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya baca buat saudara. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang, saudara-saudara. Firman Tuhan menasihatkan agar suami memelihara kesatuan dan kerukunan dengan istrinya. Supaya apa? Supaya dosanya tidak terhalang. Ya. Mungkin engkau sudah berdoa, Tuhan berkati usahaku, Tuhan sembuhkan penyakitku, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Tetapi kenapa sampai hari ini saudara belum menerima berkat Tuhan? Ya, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukannya telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengarkan, tapi yang merupakan penghalang adalah segala dosa-dosamu. Dan salah satu dosanya apa? Kita tidak membereskan masalah dengan pasangan hidup kita. Ribut terus. Tukaran terus sama pasangan hidup kita, saudara-saudara. Saya mau bilang, saudara-saudara, kalau keluarga penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, ya kan? Saya mau katakan, saudara-saudara, malaikat itu betah loh tinggal di rumah kita. Jadi kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, cepat tanggap tuh malaikat, langsung diberkati kita, saudara-saudara. Tapi kalau rumah tangga kita gegeran terus, tukaran terus, maki-makian terus, saling membenci, saling memaki, ada akar kepahitan, saudara, bukan malaikat yang datang, tapi setan yang datang. Ya, kalau setan sudah datang, ya, setan itu selalu datang untuk apa? Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Hancur rumah tangga kita. Karena itu, saudara, di dalam keluarga mari kita bukan menang-menangan, ya. Suami istri itu berbeda. Betul? Tapi perbedaan itu jangan kita pertentangkan. Tapi justru perbedaan itu kita buat untuk apa? Untuk saling melengkapi, untuk saling membangun, saudara. Orang yang menikah itu kan disebut mempelai, betul? Mempelai itu harus bersanding, ya, bukan bertanding. Kalau bersanding damai sejahtera. Kalau bertanding hancur-hancuran, saudara. Tuhan mau, ya kan, agar rumah tangga kita itu cocok, bukan cekcok, saudara. Ya. Mari kita membina hubungan rumah tangga yang rukun, saudara-saudara. Nah, kalau prioritas kedua ini kita pakai membangun keluarga kita menjadi keluarga Kristen teladan, pada masa sulit pun saya percaya berkat Allah tetap Allah perintahkan untuk mengejar kita. Amin. Saudara, jadi mari kita tingkatkan kesepakatan dalam keluarga. Ya, cara yang paling sederhana, saudara, ya, perbanyaklah doa bersama-sama.
doa keluarga, mesbah keluarga kita. Perbanyak saudara. Suami, istri, orang tua, anak. Doa tidak perlu bertele-tele. Doa sederhana saja saudara. Ya. Dengan pujian, penyembahan. Sederhana saja, gak usah bertele-tele. Saling mendoakan, saling memberkati. Wah, kalau itu dilakukan saya percaya dahsyat saudara-saudara. Powerful, amin. Mulai hari ini saudara, saya percaya jika itu dilakukan, pintu berkat akan terbuka. Dan Allah akan memerintahkan berkatnya turun atas kita. Karena Allah berjanji, jika kita hidup rukun, di sanalah berkat Allah dicurahkan. Saudara sekalian, jadi kalau kita ingin menuai berkat di saat krisis, milikilah prioritas yang benar. Amin. Yang pertama tadi dikatakan, prioritas yang mengutamakan Tuhan. Yang kedua, hiduplah rukun ya atau pasang kemah. Dan yang ketiga yang terakhir, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 26 ayat 25 tadi, dikatakan ia memasang kemah di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Yang ketiga, setelah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mendirikan kemah bagi keluarganya, dia menggali sumur, saudara. Saudara tahu bahwa Ishak itu adalah seorang peternak dan dia mempunyai banyak sekali kambing domba, lembu, sapi, saudara-saudara. Ya. Dan untuk itu tentu dia membutuhkan sumur. Dan tanpa sumur tentu tidak ada air. Dan kalau tidak ada air, maka ternak-ternaknya akan mati. Kehausan, saudara. Karena itulah dia harus bekerja keras untuk menggali sumur. Karena sumur inilah yang akan membuat dia dan seluruh kawanan ternaknya bisa bertahan hidup. Ya kan? Jadi ini menunjukkan, ya sumur ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan usaha kita atau pekerjaan kita. Jadi supaya kita diberkati Tuhan di masa-masa yang krisis. Yang ketiga, kita harus membangun karir kita harus membangun usaha kita, membangun pekerjaan kita, sehingga kita bisa makan, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah saudara, yang menarik sekali tadi dikatakan, dan menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ya, dia menabur saudara. Kalau dia tidak menabur, dia tidak mungkin menuai. Betul? Kalau kita tidak menabur, jangan ngimpi kita mau menuai saudara-saudara. Justru karena kita menuai, maka kita menabur. Artinya saudara-saudara, kita harus bekerja keras, melakukan bagian kita, sehingga Tuhan sendiri yang akan melakukan bagiannya untuk memberkati kehidupan kita. Saudara, menabur pada masa yang sulit memang tidak mudah. Ya. Mungkin Ishak sendiri berpikir, waduh, kalau saya tabur nih, ya kan, siapa tahu tidak tumbuh, ya kan? Banyak pikiran yang macam-macam yang keluar mungkin saudara-saudara. Ya, tapi dia percaya, ya, pasti Tuhan akan memberkati taburannya, saudara-saudara. Saudara, kita tahu saat ini sedang masa-masa krisis, betul? Akibat wabah corona ini. Banyak pengusaha yang gulung tikar, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan. Ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya berusaha untuk hidupi firman Tuhan ini. Ya. Di saat krisis seperti ini, ketika usaha-usaha sudah mulai tutup, saya buka 4 cabang, saudara-saudara. Saya ini selain hamba Tuhan, saya ini kan pengusaha juga. Saya bikin 4 cabang. Ya, saya bisnis kuliner, satu lagi bisnis minuman. Di tengah-tengah krisis ini saya memberanikan diri untuk membuka sekaligus 4 cabang, saudara. Istri saya sampai ya sedikit kaget, saudara-saudara ya. Ya. Tapi saya percaya, saya beriman, saudara-saudara. Memang tidak mudah, ya, menabur di saat krisis seperti ini. Tidak mudah, tetapi kita tetap harus berusaha dengan giat. Amin. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan, Mazmur 126 ayat 5-6, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan
bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, orang yang menabur walaupun sulit, tidak mudah, akan menuai berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6, Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6, di situ dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, banyak orang dalam kehidupan ini terlalu banyak takut, ya, terlalu banyak khawatir. Akibatnya apa? Ragu-ragu, saudara-saudara. Ya, ketika dia ingin memulai usahanya, dia cemas, membuat banyak sekali pertimbangan, ragu-ragu, saudara-saudara. Kalau saya mau usaha sekarang, jangan-jangan bangkrut nih, ya kan? Kalau saya mau bangun rumah sekarang, jangan-jangan nanti saya tidak bisa selesaikan. Kalau saya mau mengembangkan usaha saya, lagi krisis seperti ini, jangan-jangan nggak jalan nih, ya kan? Dan saya mau katakan saudara-saudara, tidak ada zaman yang semuanya itu tanpa tantangan, betul? Setiap zaman, setiap waktu pasti ada tantangan, pasti ada masalah, pasti ada krisis, saudara-saudara. Oleh karenanya apa? Taburkanlah, saudara-saudara ya. Jangan takut, jangan terus melihat angin, tadi dikatakan ya, ayat tadi. Ya, dan taburkanlah dengan gigih. Tentu kita harus pakai pertimbangan juga, saudara-saudara. Ya, Tuhan kasih kita akal untuk mempertimbangkan, saudara-saudara. Tetapi keuletan, kegigihan dalam usaha kita disertai dengan berkat Tuhan, itu yang akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Amin. Ada istilah mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau engkau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dan memohon berkat Tuhan, engkau meminta hikmat dari Tuhan. Setelah engkau meminta hikmat, saudara-saudara, beranilah melangkah. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu, beranilah melangkah. Saya percaya, maka berkat ilahi akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang selalu memberkati orang yang dengan rajin bekerja, dengan rajin berusaha, disertai dengan takut akan Allah. Saudara, kalau prioritas kita tepat, kita mengutamakan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan yang rukun dengan keluarga atau membangun kemah kita. Dan kita sungguh-sungguh rajin menggali sumur, bekerja keras. Saya percaya, walaupun banyak tantangan dan kesulitan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara, adakah di antara saudara yang sedang mengalami masalah, mungkin masalah keuangan, ekonomi, ya, dalam bidang usahamu, dalam pekerjaanmu? Bolehkah malam hari ini saya berdoa buat saudara? Dan kalau engkau sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Taruhlah tanganmu di dada, pejamkanlah matamu, ikuti saya berdoa, saudara. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu hari ini. Engkau melihat masalah di dalam usaha dan pekerjaan kami. Tapi kami percaya, kalau engkau diutamakan, dan kami menjaga kerukunan keluarga, dan kami bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, bekerja dengan ulet, kami percaya berkat Allah akan dicurahkan. Karena itu Tuhan, kami mau bertobat dari segala dosa yang telah kami lakukan, termasuk mengabaikan mesbah, mengabaikan ibadah, mengabaikan doa, mengabaikan jam-jam doa kami kepadamu, bahkan mengabaikan Engkau sendiri Tuhan. Mulai hari ini kami ingin memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama, dan kami mau hidup rukun dalam keluarga. Dan kami yakin
ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan akan dicurahkan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita akan akhiri doa malam ini dengan satu pujian karya terbesar. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Tuhan, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Saya minta Bapak Tommy untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga. Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa Israel, Bapa. Tuhan, sekiranya apapun pergumulan yang dirasakan oleh bangsa Israel, aku percaya Engkau telah bukakan yang terbaik, Bapa, untuk bangsa Israel, Bapa. Juga apa yang diinginkan oleh bangsa Israel, aku percaya Engkaulah jawaban yang terbaik, ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, Bapa. Tuhan, sekarang ini bangsa Indonesia yang dilanda wabah. Tuhan, kami percaya Engkau telah tolak wabah yang sedang melanda bangsa Indonesia dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Juga Kau berkati Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri hingga aparat yang di bawahnya, Tuhan. Dan bekerja sama untuk memberikan negara Indonesia untuk menjadi lebih baik, ya Bapak. Tuhan, kami percaya Engkau pulihkan perekonomian negara ini, ya Bapa. Kami percaya Engkau, Bapa, dalam nama-Mu, Bapa. Kami juga berdoa untuk kesejahteraan kota Kediri, Bapa. Tuhan, berkati wali kota untuk memimpin kota Kediri ini, Bapa. Untuk memberikan yang terbaik untuk kota ini, Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesejahteraan lingkungan kita, gereja, juga lingkungan-lingkungan di mana kami tinggal. Kami percaya Engkau berikan yang terbaik, Bapa. Tuhan, Engkau bentengi semua lingkungan kami, Bapa, dengan kuasa-Mu, ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk pergumulan negara ini, Bapa. Tuhan, kami percaya apapun pergumulan yang sedang dihadapi oleh negara ini, kami percaya Engkau bukankan yang terbaik, Bapa. Baik itu sandang, pangan, papan. Tuhan, kami percaya Engkau berikan yang terbaik, ya Bapa. Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, ya Bapa. Ya, berikutnya Saudara Lika. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan pada malam ini. Kami boleh datang melayani-Mu. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Untuk Om Syojong, untuk mertuanya Pak Freddy, untuk ayahnya Insung, untuk Pak Joni, untuk anak Jenisha, juga untuk Ibu Gunawan, Ibu Sulung, Bu Sutini, juga yang lainnya yang tidak kami sebut namanya pun Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau mengerti semua apa yang mereka alami Tuhan. Kau berkati, Kau beri kesembuhan, Kau berikan kesehatan yang baik juga untuk anak Jenisha Tuhan. Kau berikan tulang-tulang yang sehat, Kau berikan pita suara yang baik sehingga dia bisa tumbuh normal seperti anak yang lain Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan mungkin Tuhan yang mengalami PHK. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang menolong kami, satu-satunya Allah yang sanggup mengangkat dan memberikan, mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak terlambat. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh mendengar dan Engkau sungguh mendengar dan Engkau sungguh menjawab Tuhan segala jerit doa dan permohonan kami Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk keharmonisan rumah tangga, untuk khususnya semua jemaat tempat di gerejamu ini, juga di yang lain-lainnya semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rumah tangga, untuk perkawinan, kehidupan perkawinan yang dari anak-anakmu Tuhan. Kau limpahi dengan sukacita, kau limpahi dengan cintamu, dengan kasihmu, kau landasi dengan kasih yang benar, kasih yang besar, kasih yang jujur Tuhan. Tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling menghina, tidak ada saling menuduh, tapi selalu menghormati, selalu menghargai, dan sungguh-sungguh ada kesatuan hati Tuhan untuk menjadi lebih baik dan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami semuanya yang masih bekerja, yang bepergian kemanapun Tuhan. Senantiasa Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu menutup, melindungi kami semua sehingga kami terbebas dari segala malapetaka, dari segala bencana apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Andi yang telah membagikan kebenaran firman. Engkau berkati rumah tangganya, pekerjaan, ibadah dan pelayanannya. Tuhan, kami masing-masing hendak mengakhiri dengan menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kami. Dengan mata hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan iman oleh kasih karunia kami terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kasih kuasa Tuhan yang bekerja dan kami tahu tergenapi satu persatu mulai sekarang sampai Maranatha hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.